Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Izin memperkenalkan diri, saya Sylvia Nenditya dan kedua rekan saya Erik Tirta Ayatama dan Melisa Lisiana Eka Putri. Kami di sini dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang paragraf yang berisi pengertian paragraf, syarat-syarat paragraf yang padu, jenis-jenis paragraf, dan teknik pengembangan paragraf yang akan disampaikan oleh Erik terlebih dahulu. Pengertian paragraf. Menurut Dr. Jago Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersurat dalam keseluruhan karangan. Adapun pengertian lain, paragraf atau alinea adalah pengelompokan gagasan dalam suatu kesatuan yang runtun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung suatu ide pokok yang penulisannya dimulai dengan garis baru. Menurut penganalisaan beberapa sumber yang memberikan keterangan tentang paragraf, maka dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Gagasan yang memiliki suatu paragraf hanya memiliki satu pemikiran utama atau ide pokok yang terdapat dalam paragraf dapat diletakkan di awal dan akhir kalimat. Dapat menggunakan pola deduktif dan pola induktif. Pola deduktif adalah pola yang menempatkan pola pikirannya di awal paragraf, sedangkan pola induktif adalah pola yang menempatkan pola pikirnya di akhir paragraf. 2. Syarat-syarat paragraf. 1. Kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat suatu hal saja. 2. Kepaduan. Kepaduan adalah kekompakan hubungan suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan syarat-syarat dari paragraf. 4. Panjang paragraf. Panjang paragraf sebagai tulisan tidak sama bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal. A. Penyusunan kalimat topik. B. Penonjolan kalimat topik dalam paragraf. C. Perkembangan detail-detail penjelas yang tepat. D. Penggunaan kata-kata transisi, fase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. 5. Pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersetali secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan gagasan yang bulat. Pola susunannya bermacam-macam dan sering diterapkan dalam tulisan ilmiah, antara lain: 1. Pola rutunan waktu. 2. Uraian sebab akibat. 3. Pola perbandingan pertentangan. 4. Pola analogi. 5. Pola daftar atau pola lain. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelas khusus. Contoh paragraf deduktif: kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati itu. Akan tetapi, hari ini ia memaksa menggunakan untuk membuka usaha baru. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali
dengan uraian atau penjelas khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contoh paragraf deduktif. Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersedat-sedat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nenditya. Saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Contoh paragraf campuran. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. 4. Teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu ke titik berikutnya dalam satu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, suatu tindakan. Yang kedua, klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau yang paling menonjol. Jika posisi yang paling tinggi itu diletakkan pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol, disebut itu anti klimaks. Yang ketiga, umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum ke khusus utama diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Terima kasih. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.